Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya pra sebelum, aksara tulisan. Aksara namanya sudah aksara itu adalah tulisan. Aksara Jawa seperti itu ya. Praaksara sama dengan nirleka. Nir itu tanpa, leka itu tulisan. Jadi tanpa tulisan. Sumber informasi. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu karena adanya proses kimiawi. Contoh fosil manusia, binatang, dan perpohonan. Artefak yaitu peninggalan masa lampau berupa alat kehidupan atau hasil budaya yang terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Perkembangan pembabakan zaman praaksara berdasarkan geologi. Arkaekum atau zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga tidak ada kehidupan. B. Paleozoikum atau zaman primer atau zaman hidup tua. Zaman ini berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah sekali tingkatnya. D. Neozoikum atau zaman hidup baru. Zaman ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu tersier zaman ketiga dan kuarteta zaman keempat. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Yang terpenting dari zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti jenis primata, contohnya kera. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting, dan zaman ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu yang disebut dengan zaman Pleistocene dan Holocene. Kehidupan manusia zaman praaksara. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara yang menetap di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman berburu yang mengumpulkan makanan tingkat sederhana, zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, zaman bercocok tanam, dan zaman perundingan. Ciri-ciri zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Manusia masa ini memiliki pikiran dan kecakapan yang sangat terbatas. Mereka hidup di dataran rendah yang terdapat sumber air dan makanan. Kegiatan mata pencaharian mereka adalah berburu mengumpulkan makanan. Hidup mereka berkelompok dalam jumlah yang kecil untuk saling melindungi diri dari binatang buas. Hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden. Dulu nenek moyang kita itu hidupnya adalah nomaden seperti itu. Apabila sumber makanan berkurang atau habis di tempat itu, alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, terbuat dari potongan batu, tulang, kayu yang tidak dibentuk seperti itu.
Kehidupan zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kondisi zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Keadaan alamnya, kondisi bumi masih belum stabil atau zaman tersier tadi ya. Flora, pohon salam dan rasmala, umbi-umbian, buah-buahan dan sayuran. Faunanya atau hewannya ada lembu, gajah, harimau, dan lain sebagainya. Kehidupan masyarakatnya didominasi jenis Pithecanthropus haetus, food gathering, masih food gathering ya. Belum mengenal sistem religi. Alat-alat kehidupan ada kapak perimbas, kapak genggam, dan alat-alat serpi. Ya contohnya ya kapak genggam. Kapak genggam ini digunakan untuk berburu dan menggali tanah dalam kehidupan zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ciri-ciri zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Manusia pada masa itu berburu dengan menggunakan alat berupa kapak, batu, tongkat, dan tombak kayu. Perburuan ini bisa menjangkau daerah yang cukup jauh. Proses mengumpulkan makanan tidak hanya dilakukan di sekitar tempat tinggalnya, tetapi mencakup daerah lainnya. Tempat tinggalnya di gua-gua. Seperti itu ya. Ada gua yang ada misalnya ya. Misalnya kita mau ke sini. Berapa hari? Itu nyari gua untuk berlindung seperti itu ya. Nah, hidup berpindah tempat dilakukan jika sumber makanan berkurang. Jika makanan di tempat A sudah mau habis, pindah di tempat B. Jika makanan habis di tempat B, pindah di tempat C, dan terus menerus. Alat-alat yang digunakan masih berbentuk kasar, batu, tulang, dan tanduk yang lebih tajam dan runcing. Seperti itu. Kehidupan ini ya, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kondisi keadaan alamnya, perubahan iklim dari musim dingin ke musim panas atau pasca Pleistosen. Faunanya adalah biawak, kera, banteng, kerbau, kijang, dan sebagainya. Ikan kerang siput atau ukuran lebih besar dibandingkan saat ini. Floranya umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran. Kehidupan masyarakatnya berburu, bertempat tinggal di gua-gua, nomaden, sudah mengenal sistem religi, bercocok tanam secara sederhana. Alat-alat kehidupannya adalah alat terbuat dari batu, tulang, tanduk, masih berbentuk kasar. Nih ya. Sudip sebagai alat berburu yang terbuat dari tulang yang digunakan pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ciri-ciri zaman bercocok tanam ya. Pola hidupnya mulai menetap di dataran rendah secara berkelompok dan sudah memilih pemimpin. Manusia pada masa ini sudah mengenal cara bercocok tanam, mengolah tanah, dan memelihara hewan. Mereka mulai menguasai cara menyimpan makanan dan mengawetkan makanan secara bersederhana. Mereka mengenal sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu dan bahan lainnya yang dibentuk sudah diasah.
Ciri-ciri zaman perundangan. Sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Adanya status keanggotaan masyarakat yang didasarkan pada tingkat kekayaan. Sudah mengenal teknik pengolahan logam, sehingga alat-alat upacara, senjata, dan peralatan kerja yang digunakan dibuat dari tembaga, perunggu, dan besi. Mereka sudah membuat perhiasan dari emas. Tempat-tempat ibadah digunakan untuk memuja nenek moyang terbuat dari batu besar. Kepercayaan mereka adalah animisme dan dinamisme. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dibaca-baca lagi, ya, dicatat hal-hal yang penting, dan juga sampai jumpa pada video-video pelajaran selanjutnya. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, nah ya. Dan selamat pagi, Tuhan memberkati. Dadah.